Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk membuat alarm gempa bumi. Di mana alarm gempa bumi ini saya buat dari bahan-bahan yang sederhana dan juga menggunakan barang bekas seperti botol yang kalian lihat di depan kalian. Nah, beberapa bulan yang lalu ada salah satu peramal yang meramalkan di tahun 2021 ini akan terjadi gempa bumi. Walaupun di awal tahun kemarin sudah terjadi gempa bumi di beberapa daerah, tentunya di Indonesia ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi, kita harus menyiapkan dari alat-alat penanda gempa bumi seperti yang akan saya buat ini. Karena saya takut dengan gempa bumi, jadi saya membuat alat penanda gempa bumi atau alarm gempa bumi. Nah, seperti kalian lihat di depan kalian sudah saya sediakan bahan-bahannya. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan bahan-bahan yang saya gunakan ini, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga ya, tombol loncengnya kalian aktifkan supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube apabila Kreatif dan Seni Channel mengupload video terbaru. Dan sekarang saya akan jelaskan dulu. Ini adalah botol yang saya kasih pengait. Ini sudah saya gunakan di penanda gempa yang beberapa tahun lalu ya, yang saya sudah buat. Kalau kalian penasaran, kalian bisa scroll saja video Kreatif dan Seni Channel ke bawah. Kalian bisa mencari dan mendapatkan video yang botol ini ya, seperti apa penanda gempa bumi yang dulu saya buat. Dan yang berikutnya ini adalah kayu. Saya buat dari kayu packing barang itu ya. Saya potong dan saya amplas supaya lebih halus seperti ini. Di sini ada baut, ada lubang juga. Ini untuk lubang-lubang ini nanti akan saya pakai untuk baut-baut ya, kalau diperlukan. Dan ini sudah saya kasih ini seperti untuk paku tembak ya. Saya nggak tahu namanya apa. Paku tembak. Ini fungsinya nanti kalian lihat saja di proses pembuatan. Sudah ada lubang dengan area yang sama ya, kalian bisa lihat. Pastikan antara lubang atas dan ini atas ya, atas dan bawah itu sejajar. Oke. Nanti ini akan dipasang di sini. Ini fungsinya apa nanti saya akan jelaskan. Dan yang berikutnya tentunya baterai untuk menyalakan alarmnya nanti. Dan setelah baterai kita juga memerlukan ini ya. Ini adalah charger baterai, modul charger untuk ngecas baterai ini. Dan kita juga memerlukan step up. Sini saya menggunakan step up yang 2 ampere. Dan di sini juga saya menggunakan saklar untuk mematikan alat ini saat kita tidak memerlukan. Apabila dia sudah berbunyi lama, kita bisa matikan karena berisik atau gimana. Dan yang berikutnya ini sudah saya jelaskan. Dan berikutnya ini adalah buzzer ya, buzzer atau buzzer, terserahlah. Ini adalah penanda suara ya, yang bisa menghasilkan suara, dimana kemarin saya juga membuat alarm anti maling itu dengan ini, dengan alat yang sama. Oke. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan kawat email. Fungsinya untuk apa nanti kalian bisa lihat di saat saya merakit ini semua. Oke, setelah penjelasan ini kita langsung saja rakit dari alat-alat yang
sudah kita siapkan. Oke, untuk yang pertama kita kerjakan. Ini kita minggirkan dulu. Ini yang terakhir ya. Kita ambil dulu yang ini. Di sini kita memerlukan ini ya, isolasi bolak-balik. Kita akan tempel. Kita tempel saja. Baterai di sini juga boleh, di sini juga boleh. Tapi saya sarankan di sini ya, karena saya lupa. Ini ada lubang. Lubangnya ini nanti akan kita tempelkan. Nanti saya akan kasih tahu kalian. Kita bahas dulu yang ini. Ini baterainya kita tempel saja di sini. Di ini. Dengan menggunakan ini. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang. Saya pasang plusnya di bawah ya. Nanti kalian akan mengetahui kenapa plusnya di bawah. Dan untuk selanjutnya, yang berikutnya kita pasang modul charger. Pasang di sini saja bisa. Kita cari yang tempat yang bagus ya. Atau kita pasang di sini. Tapi di sini saja ya kawan-kawan ya. Oke, di sini lebih bagus karena biar memudahkan kita untuk menchargernya apabila baterai habis. Oke, saya akan pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang. Udah kencang ya. Pastikan tidak menghalang dari lubang-lubang yang sudah kita buat. Untuk kalian, ingat ya, untuk membuat ini kalian harus paskan lubang bawah dan lubang atas. Dan ini nanti untuk tempat baut ya. Dan sekarang kita pasang dari step up. Step up kalian bisa pasang di mana saja. Oke, di sini juga boleh. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang. Saya pasangnya seperti ini. Tidak lurus karena saya lupa tadi di sini ada lubang. Untuk memperkuat ya dari pemasangan ini nanti akan ada baut. Jadinya tadi saya ukur ini kena baut, jadinya saya pasang seperti ini aja, tidak masalah. Yang penting kuat. Nanti kita terakhir kita akan tambahkan lem untuk lem bakar ya supaya lebih kuat lagi. Oke, untuk yang berikutnya kita pasang ini saklar. Saklar kalian bisa pasang di mana saja sesuai keinginan kalian. Terus saya di sini ya atau di sini. Oke, di mana saja boleh. Pasang di sini juga bisa. Oke. Sini juga bagus. Oke, saya pasang di sini saja biar lebih simpel ya. Oke, saya akan pasang dulu. Oke. Ini sudah selesai saya pasang. Sekarang saatnya kita pasang dari kabel-kabelnya ya. Untuk pemasangannya kita pasang dari baterai dulu. Baterai ketemu baterai plus masuk ke plusnya baterai dulu ya. Kita sambung dulu untuk baterai ke modul charger, baru kita masuk ke step up, baru masuk ke sini alarmnya. Oke. Untuk ini kita terakhir saja biar kita tahu letaknya nanti, biar tidak terlalu berisik ya. Atau nanti kita pasang di sini saja. Bukan berisik sih, mohon maaf saya salah terus. Untuk membuatnya lebih rapi saja. Di mana saja, di atas juga boleh, terserah kalian. Oke, saya akan pasang dulu kabel ini. Oke, ini sudah saya pasang ya kawan-kawan ya. Untuk perkabelan sudah saya pasang. Buat singkat durasi dari video, saya langsung pasang keseluruhan. Di sini saya akan jelaskan cara pemasangannya. Baterai min dia masuk dulu ke minnya modul charger.
Begitu juga dengan baterai plus, masuk ke plusnya modul charger. Nah, untuk penyambungan step up ke modul charger, untuk yang min, kabel min itu masuk ke minnya step up ya. Dan untuk plusnya di modul charger masuk ke saklar sini, lalu keluar dari saklar ke baut yang di atas. Oke, baut yang di atas. Dan untuk yang lubang di bawah ini sudah saya pasang. Ini fungsinya untuk menyambungkan tempat kabel. Oke, ini disambung di sini kabel yang plus, masuk ke plusnya step up. Oke, paham ya? Minnya step up masuk ke minnya modul charger. Itu sama juga dengan masuk langsung ke baterai, min baterai. Dan untuk plusnya modul charger atau plusnya baterai itu masuk langsung ke saklar. Masuk ke saklar dan keluar dari saklar masuk ke baut atas. Lalu yang step up plus keluar ke ini ya, yang besi bawah. Oke, hanya seperti itu. Dan kita akan coba. Sebelum kita mencoba, kita pasang dulu busernya, buzzer atau buzzer. Oke, saya akan pasang dulu untuk mengetes dari suara. Itu pemasangannya jangan sampai terbalik ya kawan-kawan ya. Merah ke plus dan hitam ke min. Apabila terbalik, kemungkinan besar buzzer ini akan rusak. Buzzer atau buzzer ya. Oke, enggak apa-apa lah, bebas. Oke. Dan di sini saklar sudah on. Untuk mengetesnya adalah dengan cara menggunakan kawat email. Pastikan kawat email yang kalian gunakan untuk disambung ke sini itu digores ya ujungnya kawan-kawan ya. Oke, seperti ini. Ini sudah saya kasih timah dan digores juga. Sekarang kita akan tempelkan di sini dan nah, bunyi kan? Saya lihat dulu yang luka. Nah, lukanya di sini. Pastikan kawat email kalian dilukai. Bunyi. Kalau dilepas dia tidak bunyi. Oke. Ini artinya sudah aktif. Kalau kita off-kan saklar ini, kita sambung lagi. Oke, sambung. Dia tidak berbunyi. Nah, apabila di on kan, dia juga tidak berbunyi. Kenapa ya? Saklarnya sepertinya main-main. Oke. Oke, mohon maaf setelah saya cek ininya tidak bagus menyentuh ya. Pastikan saat kalian menyoldernya tersentuh dengan baik, tepat di goresan. Oke, saya akan coba. Ini ya, saya matikan saklar, dia langsung mati. On kan lagi. Oke, ini fungsinya untuk mematikan daya supaya dia tidak bunyi. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita cari dulu tempat untuk ini. Oke, seperti ini dia tidak masalah. Saya akan pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang di sini. Ini tinggal di baut saja ya kawan-kawan ya, atau di lem juga bisa. Dan tahap terakhir kita pasang pemberatnya. Nanti posisinya akan seperti ini. Oke, saya akan pasang dulu sebelum saya ajak kalian untuk
mempraktekkan cara pasangnya dan fungsinya. Dan yang ini kita pasang di sini ya, di solder lalu digantung. Oke, saya akan pasang dulu. Oke, ini sudah saya pasang untuk tembaganya, kawat emailnya ya. Ini kawat emailnya saya solder di sini. Setelah saya solder, saya lingkari, lilit ya di baut ini supaya dia kuat untuk menopang beban nanti di bawah ini. Ini akan menggantung di sini. Dan kita on kan dulu, dia pasti akan bunyi karena kawat email ini menyentuh lubang ini. Saat kita cari posisi yang tidak tersentuh, nah dia akan mati. Nah, cara kerjanya saat gempa bumi, pemberatnya pasti akan bergoyang dan dia akan menyentuh seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini nanti. Oke, saya akan matikan dulu. Pastikan kawat email yang di bagian ini ya kawan-kawan ya, dari kayu ke sini itu kalian sudah gores dengan baik supaya saat dia goyang, kemanapun dia goyang, dia tetap terkonek. Harus supaya ini bisa berbunyi. Oke, sekarang saya akan pasangkan dulu di tempat yang datar. Kalian harus setting dulu dengan cara mencari posisi tengah-tengah sini ya, ini ya, supaya dia tidak menyentuh, saling menyentuh ya. Apabila dia menyentuh akan berbunyi. Kalian bisa cari dengan cara menyetingnya. Oke, saya akan pasang dulu di tempat yang akan saya inginkan sebagai contoh saja ya. Oke, saya akan siapkan dulu. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang. Ini saya pasang di lemari ya, hanya sebagai contoh saja. Nanti akan saya pasang di kamar karena kamar saya berantakan, jadi saya pakai contoh di sini saja untuk memberitahu kalian cara pasang dari alat yang saya buat ini. Dah, ini saklarnya sudah saya hidupkan ya, dan di sini saya kasih bantalan supaya dia agak miring karena dari lubangnya sendiri, supaya saya menginginkan dia agak mepet ya, tidak terlalu di tengah. Karena kalau terlalu di tengah, saat gempa bumi kecil dia tidak terasa atau dia tidak berbunyi. Jadi saya hanya membuatnya seperti ini, agak menempel sedikit ya, tipis. Dan ini baterainya bisa bertahan kurang lebih 1-2 minggu ya, karena secara tidak langsung baterai ini tidak terpakai ya kawan-kawan ya, dia diam, terputus arus, sudah terputus dengan kawat email ini dan yang di bawah ya kawan-kawan ya, yang itu dia tidak nyambung, jadi baterainya aman. Jadi saran saya 2 minggu sekali saja kalian cas. Apabila kalian tidak mau mengecas, kalian bisa sambungkan dari modul step up itu, bukan modul step up, modul chargernya. Kalian tinggal masukkan di colokannya, lalu kalian bisa buat dengan panel surya ya, yang 5 volt itu bisa kalian masukkan di sana di modul chargernya, lalu kalian arahkan panel suryanya di luar rumah kalian. Tentunya akan memakai banyak kabel, itu secara gampangnya ya. Jadi tidak perlu mengecas lagi. Saat siang hari panel surya akan mengecas ke modul charger dan mengecas baterai, karena modul charger itu langsung ke baterai ya kawan-kawan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan saklar ataupun step up. Dan untuk cara pemakaiannya, saya akan mengetesnya. Oh ya, saya akan kasih tahu kalian juga, kalau kalian mau pakai listrik, kalian bisa langsung sambungkan ke charger HP, dan charger baterainya kalian ganti dengan charger charger HP ya, mohon maaf, dengan charger HP. Jadi hanya mengganti baterai saja, untuk pemasangannya sama. Dan sekarang kita akan coba tes apakah benar bisa bersuara alat yang saya buat ini. Nah,
Saya hanya pukul seperti itu dia sudah berbunyi. Karena gempa pastinya kan goyang ya. Jadi kita akan buat lemari ini goyang. Apakah dia benar bunyi? Sebentar, ini agak susah saya goyangkan. Kalian bisa lihat sendiri, alarmnya sudah berbunyi. Cara kerjanya seperti ini kawan-kawan. Nah, kabel email yang digantungkan pemberat, dia akan bergoyang dan kabel email akan saling menyentuh dengan bulatan atau paku tembaknya itu ya. Dia akan bersentuhan saat dia bergoyang, jadi akan menimbulkan suara. Jadi otomatis ini cara kerjanya seperti kita menyalakan saklar ya. Nah, karena ini tidak menyentuh lagi, dia tidak berbunyi lagi. Jadi saya sarankan kalian harus membuat setipis mungkin. Dan di sana ada baut. Mohon maaf, saya kembalikan dulu. Ya. Di sana ada baut. Untuk menyetelnya hanya satu baut ya. Kalian tinggal kanan kirikan saja. Nah, ini masih goyang. Dia berbunyi. Kita tunggu dia sampai diam. Untuk alarm ini dia bisa otomatis diam, otomatis sendiri kawan-kawan ya. Jadi jangan khawatir kalian harus mematikan kembali, tidak. Alarm ini otomatis mati sendiri saat penandanya ini, pemberatnya ini diam. Dan saat ini masih gerak ya kawan-kawan ya. Barusan saya rubah ininya, settingnya ini. Saya coba bantu diamkan, apakah dia diam. Ini belum diam. Oke, saya bantu dulu supaya diam. Oke, dia sudah diam ya kawan-kawan ya. Nah, penanda geraknya sudah diam. Untuk video ini tidak ada saya skip ya, jadi kalian bisa lihat tanpa ada mematikan saklar. Alarm ini bisa diam kembali saat gempanya reda dan pemberat ini sudah tidak bergoyang lagi. Jadi alat ini sangat cocok ya, simple. Dan baterai ini tidak akan cepat habis karena dia tidak hidup ya, tidak saling terhubung. Apabila dia saling terhubung baru dia akan habis baterainya. Saya sarankan 2 minggu sekali kalian cas, selama 1 jam saja cukup. Jangan sampai full, tidak masalah. Karena baterai ini tidak ada arus yang keluar. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya kawan-kawan ya. Dengan penanda yang sederhana ini kita bisa lebih waspada lagi dengan gempa bumi ya, karena penanda ini bisa mengingatkan kita apabila terjadi gempa bumi yang kecil ataupun besar. Ingat ya, untuk pemasangannya kalian buatkan sedekat mungkin ya dengan lubang yang bulat itu, supaya dia kecil gempanya, dia bisa berbunyi seperti ini. Nah, kan bunyi kan? Nah, oke. Saya akhiri video ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di Kreatif dan Seni Channel.